الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم النشور. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di hari Jumat, hari yang paling mulia ini, Sayyidul Ayyam, dan di masjid yang mulia ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada segenap kaum muslimin umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang Allah wajibkan, kerjakan semuanya. Yang Allah haramkan, tinggalkan semuanya. Yang Rasulullah SAW sunnahkan, laksanakan semampunya. Maka jika itu kita lakukan, banyak sekali balasan yang Allah akan berikan. Salah satunya, Allah Ta'ala berjanji dalam firman-Nya dan Allah tidak mengingkari janjinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar untuknya, dan Allah akan berikan ia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Itu salah satu balasan bagi hamba yang bertakwa, dan masih banyak lagi balasan yang lainnya. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang diselamatkan dan diberkahi dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil lazzat." Yang artinya, kalian perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan dunia. Apa itu? Kematian. Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk mengingat kematian sebagai pemutus kenikmatan dunia. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk banyak ingat mati? Bukan tujuannya agar umatnya tidak boleh bekerja, tidak. Bukan umatnya agar meninggalkan dunia, tidak. Nabi Muhammad menyuruh umatnya agar banyak ingat mati. Di antara sebabnya atau di antara tujuannya adalah, yang pertama, agar umatnya jangan hanya fokus mikirkan bagaimana hidup enak, tapi bagaimana matinya dalam keadaan enak atau husnul khatimah. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innamal a'mal bil khawatim." Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung akhir umur. Artinya, kalau akhir umur ditutup dalam keadaan husnul khatimah, baik, selamat. Tapi ketika akhir umur ditutup dalam keadaan tidak baik, janganlah kita merasa diri kita, walaupun kita melihat orang kafir sekalipun maksiat, jangan merasa diri kita tidak tahu bagaimana akhir umur dia, kita. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar kita nanti meninggalnya dalam keadaan baik, husnul khatimah? Nabi Muhammad SAW pernah memberi kabar kepada umatnya. Apa kata beliau? Yamutul mar'u ala ma'asha alaih, al-hadis. Kata Nabi, seseorang akan meninggal dunia
tergantung bagaimana keseharian hidupnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kebanyakan orang akan meninggal dunia sesuai dengan apa yang dia lakukan setiap hari. Kata para ulama, kalau kita ingin meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, sering-seringlah baca Al-Quran. Nanti meninggalnya akan dalam keadaan baca Al-Quran. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah, sering-sering sujud. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan ibadah di masjid, sering-sering datang ke masjid untuk ibadah. Orang akan meninggal dunia tergantung bagaimana keseharian hidupnya, kata Nabi. Tetapi jangan sampai tertipu dengan amal soleh. Jangan mentang-mentang udah sering ke masjid, udah banyak baca Al-Quran, udah banyak amal soleh, seakan-akan sudah merasa aman, pasti husnul khotimah. Belum tentu. Karena ada hadis Nabi yang lain. Apa kata Nabi Muhammad? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Al-hadis. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya ada orang-orang di antara kalian yang sudah melakukan perbuatan ahli syurga. Artinya banyak amal solehnya, sehingga tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali 1 zira', setengah meter. Artinya kalau mati langsung masuk surga, saking banyaknya amal solehnya. Tetapi ketentuan Allah lain. Sebelum meninggal dunia, dia melakukan dosa, ditutup umurnya lagi melakukan dosa, neraka tempatnya, kata Nabi. Apa maksud daripada dua hadis ini? Mari kita pahami baik-baik. Hadis yang pertama saya sampaikan tadi itu, bahwasanya orang itu akan meninggal kebanyakannya tergantung bagaimana keseharian hidupnya. Tapi jangan tertipu dengan amal soleh. Artinya jangan coba-coba berbuat dosa. Takut-takutnya lagi coba-coba berbuat dosa karena merasa sudah banyak amal solehnya. Coba-coba sekali-kali berbuat dosa, tahu-tahu lagi berbuat dosa, nyawanya dicabut oleh Allah, neraka tempatnya, kata Nabi. Nah, makanya hati-hati. Kemudian yang kedua, apa di antara tujuan Nabi Muhammad menyuruh umatnya agar banyak ingat mati? Selain agar memikirkan bagaimana husnul khatimah, yang kedua, bagaimana bekal yang mau dia bawa setelah meninggal dunia nanti. Al-Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, banyak karangan beliau. Beliau pernah berkata seperti ini: kehidupan seperti kita sedang menaiki perahu. Perjalanannya panjang. Perahu itu mampir di sebuah pulau yang namanya Pulau Dunia. Ketika sampai di Pulau Dunia, para penumpang dipersilahkan turun. Tujuannya mampir di Pulau Dunia untuk mengumpulkan bekal, karena setelah itu harus naik kapal lagi, perjalanan masih panjang. Ketika turun di Pulau Dunia, banyak manusia yang terlena dengan keindahan Pulau Dunia itu. Banyak manusia yang main-main di Pulau Dunia itu. Dia tidak kumpulkan bekal. Dia lupa kalau setelah itu akan melanjutkan perjalanan. Maka ketika sirine kapal berbunyi, pertanda harus naik lagi ke kapal, dia menangis. Kenapa? Tidak ada bekal yang mau dia bawa. Karena terlena dengan indahnya Pulau Dunia, banyak main-main. Sehingga ketika di perjalanan, dia sengsara karena tidak ada bekal yang dia bawa. Nah, hadirin, kita sekarang ini sedang berada di Pulau Dunia. Tugas kita untuk mengumpulkan bekal. Cari duit yang banyak, bagus, tapi ingat tujuannya untuk akhirat. Jangan sampai kita terlena dengan keindahan dunia ini, banyak main-main, lupa kepada Allah, lupa untuk ibadah. Hati-hati, sebentar lagi kita bakal melanjutkan perjalanan yang jauh lebih panjang. Kalau tidak ada bekal, sengsara nanti. Na'udzubillah min zalik. Makanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ketika mau sakaratul maut, menghadapi ajalnya, beliau nangis. Ditanya sama keluarganya, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Kata beliau, la abki ala dunyakum hadhih, walakinni abki li bu'di safari wa qillati zadi. Kata beliau, saya menangis bukan takut meninggalkan dunia ini, tapi saya menangis karena sebentar lagi saya kembali kepada Allah, bekal saya sedikit, perjalanan saya masih panjang, kata beliau. Abu Hurairah itu setiap hari solatnya 5 waktu dengan Nabi Muhammad. Belajarnya setiap hari di majelis Nabi Muhammad. Setiap hari ngelihat wajah indah Nabi Muhammad. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, beliau nomor 1. Tapi beliau merasa bekalnya
sedikit. Bagaimana dengan kita yang tak pernah kumpul dengan Nabi Muhammad SAW? Maka oleh sebab itu sebelum terlambat, ayo kumpulkan bekal. Jangan terlena dengan dunia. Tujuan kita nanti yang kekal dan abadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, mari kita ini jangan sampai hidup melarat di dunia, melarat dalam kubur, melarat di akhirat. Bagaimana kita nanti dalam kubur biar jadi orang kaya? Misalnya kita hidup di dunia ini sederhana, ditakdirkan oleh Allah, terima. Tapi dalam kubur jangan sampai kita menjadi orang miskin. Berusaha jadi orang kaya. Siapa orang kaya dalam kubur? Yang ketika napasnya putus, amal baiknya mengalir terus. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Kata Nabi Muhammad, apabila manusia meninggal, semua amalnya putus kecuali 3. Kalau sudah meninggal tidak ada lagi, tidak bisa solat, tidak bisa ngaji, tidak bisa sedekah, putus. Kecuali 3 kata Nabi. Sedekatin jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Nyumbang masjid, nyumbang pesantren, panti asuhan, madrasah, tempat-tempat yang digunakan untuk kebaikan. Kita masuk kubur, itu tempat masih digunakan untuk kebaikan, mengalir terus pahalanya kepada kita. Jadi orang kaya dalam kubur. Yang kedua kata Nabi, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat yang diajarkan. Ajarkan orang untuk berbuat baik, ajak orang taubat, ajak orang hijrah, ajarkan orang solat, ajarkan orang wudu yang benar, ajarkan orang istinja, ajarkan orang baca Quran. Kalau tidak bisa, ajak orang itu ke majelis taklim, duduk bersama depan ustaz. Kalau dia dapat ilmu gara-gara kita yang mengajak, dia amalkan ilmunya, kita masuk kubur, semua pahalanya mengalir kepada kita. Kenapa? Karena dia dapat ilmu gara-gara kita yang mengajaknya ke majelis taklim. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, awwaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya tidak akan putus, terus mengalir. Makanya siapkan anak cucu kita, bagaimana ketika kita masuk kubur, dia tidak lupa untuk mengirimkan untayan-untayan doanya untuk kita, sehingga kita menjadi orang kaya yang sebenarnya, kaya dalam kubur dan nanti bahagia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat, hari yang paling mulia ini, ya Allah, kami angkat tangan kami sama-sama berdoa, bermunajat kepadamu. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah hamba-hambamu yang saleh ya Allah, berkah terutama keluarga Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan dosa kami, terima taubat kami, maafkan kesalahan kami. Kami banyak dosa ya Allah, kami banyak salah, tapi kami yakin ampunan dan rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami, yang telah banyak berkorban untuk kami. Ya Allah, ampunkan juga dosa guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, serta dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah, panjangkan umur kami, orang tua kami yang masih hidup, guru-guru kami, anak istri, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepadamu dalam ridha dan keberkahanmu. Yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, di antara orang tua kami ada yang sudah meninggal dunia, sekarang mereka di alam kubur, luaskan kuburan orang tua kami, jadikan kuburan mereka taman dari taman syurga. Jangan siksa mereka, sayangi mereka ya Allah, karena Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami, murid-murid kami menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh soleha, yang taat kepadamu, yang membanggakan Nabi Muhammad, yang membahagiakan orang tuanya dunia akhirat. Ya Allah, kami sadar kami pasti meninggal dunia. Apabila tiba ajal kami, tinggal rumah kami, tinggal harta benda kami, tinggal jabatan kami, bahkan tinggal keluarga yang kami sayangi. Ya Allah, apabila tiba waktunya kami kembali kepadamu, cabut nyawa ini dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihai Allah, bihai Allah, bihusnul khatimah, bi lutfin wa khairin wa afiyah. Kumpulkanlah kami dan mereka semua bersama Nabi Muhammad ya Allah di syurga-Mu, dapat melihat wajah Nabi Muhammad, dapat cium tangan Nabi Muhammad, sebelum meninggal dunia dapat bermimpi Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna ahsanal kalam كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa limashayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala